Merhaba Barudak, welcome back to Scholarcast, Scholarship Podcast. Oke Barudak, di Scholarcast kali ini kita bakal ngebahas satu beasiswa yang beda dari yang lain. Selain YTB, ISDB, dan TDV, ada satu lagi nih jalur untuk kalian masuk melalui beasiswa, yaitu dengan beasiswa kampus yang nggak banyak orang yang tahu. Nah, kita udah kedatangan salah satu awardee-nya kali ini nih, awardee Kadir Has University Scholarship. Nah, untungnya walaupun dia warga negara Amerika ya teman-teman, dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Langsung saja kita sambut Nami. Assalamualaikum semuanya. Can you speak Indonesian? Can I just say my hello first, please? Okay. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. Om Swastiastu, salam nama budaya semuanya. Nama saya Najmi atau bisa sering dipanggilnya Nami. Disclaimer ya, saya bukan warga negara Amerika. Oh, ya. Bukan. Saya orang Bandung asli. Bandung. Tata Bandung. Ngomong Sunda sedikit lah. Kumaha damang sadayana, Nami Abdi Bumina di Bandung, orang Setiabudi gitu. Salam kenal sadayana. Oke, cukup. Nah, gimana nih Nami? Gimana kabarnya? Apakah baik atau gimana rasanya menjadi orang Amerika yang menjadi orang Bandung yang mendapat Kadir Has Scholarship? Gimana rasanya? Pertama namanya kabar dulu kali ya, tadi kan ya? Tadi udah sih. Oh, udah. Gue jawab dulu maksudnya. Oke. Iya. Sorry ya, guys kali ini agak galak ya teman-teman ya. Agak galak ya. Ya, lanjut. Maaf. Kabarnya baik. Abis ujian ya, abis vize. Tadi mungkin orang-orang nggak tahu, abis masanya UTS. Udah sih, kayaknya capek itu aja sekarang sama mau musim salju. Musim salju. Jadi Emang di Istanbul ada saljunya? Ada, sedikit ya? agak bipolar ya, agak emang bipolar. Okay. udaranya gitu. Nah, ini kan yang beda dari diri Nami ini sendiri kan, kamu awardee-nya tuh dari kampus langsung ya? Betul. Nah, yang menarik dan beda dari yang lain itu kan, yang lain tuh ada di bawah naungan Kemenlu atau di bawah naungan satu foundation yang lain. Kalau lu sendiri kan ini ya, di bawah langsung naungan kampus. Betul. Nah, gimana tuh ceritanya? Gimana lu bisa menemukan atau prosesnya kan, proses panjang itu bisa lu ceritakan nih, bisa sharing ke teman-teman barudak-barudak di sini. Gimana tuh dari masa SMA yang katanya sih complicated banget nih kan, super complicated dan membingungkan. Bisa lah diceritakan sedikit pengalamannya. Oke, terima kasih Fajril ya. Kalau mungkin aku bisa cerita singkat dulu SMA aku yang katanya complicated banget. Semoga enggak ya buat barudak. Jadi aku itu orang Bandung seperti yang tadi aku udah bilang. Awalnya itu aku SMA di SMA Negeri 15 Bandung. Anak-anak 15 Bandung yang merasa bangga gitu ya, alumninya sekolah di sini. Tapi kan gak alumni ya. Oh iya, udah lanjut. Ntar dikasih tahu ya. Ya. Jadi aku setahun setengah, hampir 2 tahun di sana. Terus aku ngikutin banyak kegiatan di sana tuh. Aku dulu jadi bendahara MPK, aku juga MPK tuh apa? Kalau boleh tahu. Majelis Permusyawaratan MPK. Kayaknya apa ya? Lupa ya. Kelas. Nah, selain itu aku juga ikut yang namanya softball. Kalau mungkin orang-orang nggak tahu, banyaknya orang taunya baseball kan. Nah, softball itu kurang lebih mirip, cuman ya ada beberapa peraturan yang berbeda lah. Nah, di situ aku main, ikut turnamen juga sampai ke Bogor dan ke beberapa kota. Sampai level? Waktu itu nasional. Wow, oke. Ya, gitu. Terus abis 1,5 tahun di sana. Terus sebenarnya kayaknya nggak tahu revelation nggak tahu apa gitu, karena kakak aku juga waktu di New York tinggalnya. Aku dari dulu emang senang banget ke pameran studi abroad. Nah, salah satunya waktu itu di salah satu hotel di Bandung, aku ikut tuh. Terus ada yang tentang ke Amerika lah. Dari situ singkat ceritanya aku jadi ke Amerika, ke Seattle 1 tahunan. Pada saat SMA? Ya, jadi aku kayak nge-skip gitu lah, karena memang ada programnya di sana, tapi ternyata tidak betah.
Ternyata tidak betah. Betah gitu ya. Kalau boleh tahu sedikit diulik. Kenapa tidak betahnya? Mungkin karena buat seorang 16 tahun ya, Ya, tanpa keluarga pasti. gitu, kayak walaupun mungkin se-open minded orang berpikir ya, di saat bener-bener keluar sendiri tanpa siapa-siapa itu it's very Berarti frightening. ke Amerikanya tuh ke Seattle itu sendiri. Nggak sama kakak, nggak sama keluarga. Kayak sama mama, tapi sebulan pertama pas mamaku pulang gitu loh. Jadi kayak aku di sana dengan house family, jadi aku tinggal sama keluarga Filipino. Keluarga Filipinos, oke. Iya, di situ jadi kayak lumayan senang, tapi di satu sisi aduh kayaknya agak salah nih, aku terlalu cepat keluar negeri. Dari situ aku pulang dan nggak mungkin kan balik lagi, jadi aku harus nge-skip aku harus ngulang 1 tahun dong berarti kan ya, kelas 2-nya. Terus mama bilang ya udah deh nggak apa-apa, kamu ngambil paket C aja. Mungkin orang-orang berpikir juga ya, buat seorang yang lulus paket C nggak dapat beasiswa kan, banyak orang ya. Maksudnya susah kali ya kalau Iya, pakai jasa susah, paket C. ya. Mungkin ini di bank atau di apa sih? Mitos lah Mitos ya. mitos banget. Coba. Karena aku lulusan paket C, salah satu PKBM juga di Bandung, dan alhamdulillahnya keterima beasiswa kampus. Nah, proses menemukan beasiswa Kadir Has University Istanbul ini gimana tuh? Apakah kamu beasiswanya cuma itu doang atau ada beasiswa lain yang dikejar atau? Oke, jadi dulu itu aku banyak searching di Google kayak apapun beasiswa untuk S1, karena aku juga ikut sih sebenarnya SBMPTN pada saat itu, cuman aku pengen kuliah di UI dan sayangnya tidak diterima gitu ya. Jadi masih ada dendam ada sama sakit hati iya, ya. Jadi gitu. buat kalau misalnya ada orang UI yang nonton, saya nggak ikutan ya Pak, Bu, yang dendam ini ya. Ya karena kayak aku pengen banget gitu keluar dari Bandung juga kan, tapi tidak diterima. Dari situ aku coba searching di Google beasiswa apa aja sih kira-kira yang bisa available pada saat itu. Ya. Salah satunya itu sebelum yang aku sekarang, aku tuh sebenarnya keterima juga beasiswa di Vietnam. Vietnam. Iya, menarik ya. Menarik ya. Beda ya, beda dari yang mungkin yang lain Inggris atau bahkan yang paling random Norway atau Vietnam ya. Vietnam. Gimana tuh? Namanya TDTU Scholarship. Jadi itu tuh dari kampus juga. Dari kampus juga. Dari kampus di Vietnam. Itu kayak swasta juga, itu fully funded semuanya, tapi sama pas aku kasih tahu dengan keluarga bahwa aku keterima, sama keluarga tidak boleh. Oh, karena iya, karena katanya kayak aduh Dek, mending kamu kuliah di Bandung aja deh daripada kamu keluar negerinya ke Vietnam gitu. Iya. No offense ya sama Vietnam gitu, tidak ada apa, cuman sama keluarga tidak boleh aja pada saat itu. Terus aku tidak berkecil hati, aku berpikir ya udah kalau di Bandung juga, ntar aku ketemunya lingkup teman-teman aku juga kan. Sedangkan aku pengen coba untuk belajar perspektif baru. Dari situ aku stumble upon sebuah scholarship gitu, namanya Kadir Has Scholarship up to 100%. Gitu. Jadi aku daftar, jadi ke websitenya gitu. Dari situ aku udah kampus. Iya, pada saat itu. Terus aku di email bahwa ada jadwal ujian. Jadi aku tuh bener lost banget gitu, real datang ke sana. Maksudnya tentang ujian ini kayak aku nggak tahu aku harus apa. Yang penting dokumennya aku udah. Bentar, dokumennya tuh apa aja yang mesti disiapin ketika ijazah pada saat itu kan. Terus semester 1 sampai semester 5 kayak gitu. Habis itu kayak sertifikat aku. Aku ngasih menyertakannya waktu aku SMA juga kan. Maksudnya itu tetap terlampir gitu. Terus kayak aku juga ceritain sedikit kayak pengalaman aku dan lain hal intinya. Apakah ijazah paket C ini harus ada penjelasan yang datang bersama ijazah? Enggak. Jadi mereka kayak ya udah karena kan kalau paket C juga terakreditasi sama ini kan Kemendikbud kan. Ya. Jadi mereka ngelihatnya oh ya udah it's fine. Terus tiba-tiba ujiannya kan ada 2 tahap. Yang pertama itu tes bahasa Inggris, grammar. Terus aku yang kayak ya udah aku belajar aja. Aku belajar. Aku tidak expect mau keterima karena aku yang kayak ya udahlah yang penting ikut aja. Maksudnya kayak keterima dan enggak itu tergantung nanti. Ya, gitu. Penting sekarang maksimal. Iya, maksimal. Jadi aku belajar buat ujiannya.
Terus itu online kan, zaman-zaman masih pas iya, COVID. masih COVID, ya, masih COVID. Kan? 2021 kan. Iya, 2021. Nah, itu post COVID yang masih orang-orang tuh rawan keluar Masih dan rawan jadi keluar, online kan iya. tesnya. Nah, itu tes online. Jujur tapi kan. Jujur ya. Okay. Jujur, karena itu dipantau juga kan. Jadi bukan yang kayak kita soal gitu, bukan, tapi emang kayak di Zoom, terus kita mic-nya harus on. Jadi kayak ada suara pun. Beda ya? Iya, jadi suara pun mereka tahu gitu loh. Iya. Nah, gitu. Terus aku mengerjakan semua soalnya itu kalau nggak salah. Ini tes tulis atau tes? Tes di komputer gitu. Oke, ya. Mengerjakan semua soalnya. Nah, itu tuh mungkin 100 soal bahasa Inggris. Wow, 100. Ya. Berapa lama itu waktunya? Aduh, aku lupa nih, mungkin sejaman sih. Oke. Iya. Wow, oke. Iya. Lumayan lah ya. Ya. Gitu otaknya kan. berpikir cepat Iya, ya. berpikir. Jadi kayak di situ terus habis itu kayak ya udah selang seminggu itu cepet banget BTW ya. Si beasiswanya untuk pengumumannya tuh nggak nunggu lama. Jadi selang seminggu aku dapet email bahwa aku lanjut ke interview. Dan itu aku kaget. Berarti tahap keduanya adalah Tahap ke interview. Oke, gimana tuh? Nah, lanjut ke tahap 2 dan alhamdulillahnya aku dapet email untuk interview. Pada saat itu nggak nyangka. Nggak, karena sebenarnya untuk beasiswa ini tuh aku nggak cerita ke keluarga. Oh iya. Iya, jadi disclaimer ya gitu. Aku tuh nggak cerita karena kayak keluargaku, mamaku dan kakakku udah kayak udahlah di Bandung aja. Iya, udahlah di Bandung aja gitu sama mama gitu. Karena susah melepas. Iya, lebih ke ya ngapain sih deh gitu. Udahlah di sini aja gitu. Terus aku ke interview dan ini lucunya adalah pas interview kan aku di kamar ya. Terus uwa aku tuh datang lagi berisik-berisik kayak gitu loh. Oke. Terus kayak aku 15 menit sebelum ujian, aku keluar rumah ke ruang tamu terus kayak aku mau ujian, aku mau interview buat beasiswa, boleh nggak berisik? Terus mereka kayak, beasiswa apa? Kok kamu nggak bilang? Katanya gitu. Terus kata mama kayak, beneran beasiswa, kamu nggak ini kan, maksudnya bukan aneh-aneh lah ya, bukan bercanda. Aku bilang iya ya. Akhirnya mereka kayak ya udahlah gitu, aku kerjain dulu. Akhirnya aku interview dan itu langsung perwakilan kampus. Perwakilan rektoratnya. Iya, jadi ada international office-nya kan, karena rektornya berhalangan pada saat itu, tapi jadi international office-nya sudah dikasih kepercayaan lah ya. Kasih kepercayaan, betul. Jadi interview, aku masih ingat banget namanya Miss Arina. Miss Arina, ya. Orang Turki? Dia tuh bukan orang Turki sih. Oh iya? Iya. Oh iya, jadi interviewnya bukan sama orang Turki? Bukan, tapi emang maksudnya kalau nggak salah dia orang Kazakhstan kalau nggak salah. Okay. Jadi mereka masih bahasanya masih mirip. Gitu. Nah, aku interview, terus aku udah tegang kan kayak aduh ini interview bakal kaku banget gitu. Ternyata enggak. Oh iya? Enggak, sama sekali. Lancar. Jadi mereka nanya, nama kamu siapa? Terus cerita, terus kayak aku cuman ceritain biasa aja kayak, oh iya nama saya ini, saya dulu. Aku ceritain semua dengan kompleksitas aku SMA gitu. Oke. Dengan aku ngambil GED kan, kalau orang taunya pakai C itu. Terus kayak pengalaman aku dulu, aku juga ngasih tahu satu hal waktu aku di MPK tentang program kerja aku waktu itu. Yaitu kayak kita punya mood board tentang menyaring aspirasi. Jadi, mereka tuh tertarik banget tentang itu. Nah, dia nanya itu, terus aku menjelaskan further. Terus akhir-akhirnya mereka terus kayak, kamu kira-kira mau nggak kalau misalnya aktif lagi di kampus kayak ikut kayak kegiatan ini yang kayak organisasi iya. Wah, kalau misalnya ditawarin, aku mau banget karena I really love management and all of that. Kayak semua hal yang kayak gitu-gitu. Terus bilang, oke. Kalau nggak salah itu kayak 15 menit dan itu lebih banyak kayak kita cekcok kayak orang cerita-cerita. Curhat-curhatan gitu ya. Terus dia bilang, kamu kira-kira gimana? Maksudnya kalau misalnya kesini sama keluarga, enggak, aku sendiri gitu. Terus mereka juga bilang, kalaupun kamu dapat 100%, karena kan ini beasiswanya tuh up to 100%. Ada yang 50 sama? Ada, ya jadi ada yang partial yang benar-benar 50 atau 65 gitu. Gimana sisanya? Terus aku jujur bahwa
kayaknya untuk biaya kuliah di Kadirhas kalau aku tidak dapatkan 100%, aku tidak bisa karena mahal banget ya. Ya kalau misalnya orang nggak tahu, tahun ini tuh $15.000. Dolar ya, bukan Turkish lira ya. 15.000 Turkish lira itu sekitar 8 juta. $15.000 itu cerita yang lain. Ya betul. Nah jadi aku bilang kan waktu itu bahwa aduh kayaknya aku kurang bisa lah kalau misalnya dapat partial. Walaupun aku sangat amat tertarik karena Kadirhas itu kurikulumnya project based. Gimana tuh maksudnya? Jadi project based buat orang-orang yang tahu, kita mengedepankan praktikal daripada teori. Jadi kayak aku, mungkin tadi aku belum kasih tahu ya, jurusan aku itu perdagangan dan keuangan. Perdagangan internasional dan keuangan. Dan juga double major in humas. Public relations. Ya, public relations. Nah, itu tuh kita banyak banget bikin program kerja. Event tahun pertama? Iya, tahun pertama tuh kita kayak ITB. Kita belajar semua matkul. Oke. Kayak iya. Kita punya yang namanya core program dan kita belajar satu matkul banyak. Terus mulai semester 2-nya, kita tuh belajar kayak kita bikin, kayak aku, salah satu, mungkin aku shout out, aku punya kerjasama sama teman aku, itu NGO, volunteering work, yang kita buat dari kelas. Wow, really? Dari kelas, dan sekarang kita lagi coba untuk kayak ngebantu orang-orang yang kurang mampu, anak-anak kecil di Istanbul untuk belajar. That's really great. Nah itu tuh semua berawal dari itu. Karena project base itu, how exciting ya. Maksudnya mungkin itu bikin anak-anak jadi tambah semangat juga ya, memperdalam ilmunya ya. Nah makanya karena aku mempelajari tentang kampusnya dulu ya, sebelum ikut ujian sedikit-sedikit lah ya, walaupun nggak banyak. Mereka mengerti bahwa aku tuh mau melakukan saja, jadi lebih banyak aksi lah orang, karena kan siapapun orang yang mau ngasih kalian beasiswa, mereka itu pasti pengen ngelihat action plan kalian instead of omongan ya. Betul. Nah makanya pas di interview itu mereka senang banget dengan aspirasi aku bahwa aku tuh pengen make a change walaupun di luar negeri. Dan dengan catatan kamu punya keaktifan dulu. Iya betul gitu. Nah tadi dengar kamu sampai nggak cerita ke keluarga ya tentang masalah beasiswa ini. Mungkin banyak teman-teman yang punya barudak yang punya kondisi yang sama Kak Nami ini. Gimana? Apakah kamu emang full berjuang sendirian untuk mendapatkan beasiswa ini, atau emang pada saat itu kamu udah mungkin kurang pede untuk memberitahu keluarga, atau gimana kondisinya pada saat itu? Mungkin karena barudak mungkin ada yang bingung nih menghadapi situasi yang sama. Mungkin kamu punya insight pada saat itu. Kalau untuk pengalaman aku pada saat itu, karena aku sudah keterima satu beasiswa ini, cuman tidak direstuin ya bahasanya. Aku merasa kayak, aduh aku takut banget nggak direstuin, makanya aku nggak bilang kan. Sampai aku tahu bahwa aku yakin bahwa aku dapat beasiswa ini. Cuman untuk kayak persyaratan dan lain hal itu tuh udah aku persiapkan sebelumnya gitu. Semenjak beasiswa yang pertama gitu. Tapi apakah kamu merasa lebih berat dengan kamu nggak bisa cerita ke keluarga atau? Iya pasti sih, karena pasti. Kayak keluarga aku tuh mengedepankan banget kayak untuk dan diskusi. Jadi kayak support mereka tuh sangat amat dibutuhkan padahal. Cuman aku karena takut karena udah dapat kondisinya ya. Mungkin ada teman-teman yang sama, mungkin bisa mengambil inspirasi dari Nami ya, dengan kondisi yang kayak gini juga. Nah, gimana tuh setelah interview, apa yang terjadi tuh? Saat interview udah kayak aku keluar kan, terus kayak mama nanya-nanya dan lain hal. Terus aku bilang ya nggak tahu dapat pengumumannya, karena itu tuh kayak dikasih rentangnya kan seminggu dalam ujian pertama kedua kan. Terus pengumumannya itu katanya beberapa hari kemudian, jadi beberapa hari langsung berarti? Langsung, bener-bener langsung kan. Nah mungkin selang 2 hari itu yang katanya hari ini pengumuman gitu ya. 2 hari. Oke. Cepet banget ya. 2 hari. Karena langsung ini ya. Karena langsung penilaian setelah interviewnya. Iya, karena langsung sama kampusnya juga gitu, langsung, yang mereka kayak oke dan lain hal gitu. Aku dapet email dari kampus. Langsung dari kampus. Email dari kampus ini bahwa pertamanya tuh cuman kayak Dear Nur Najmi gitu. Terus aku baca kan gitu kan.
pada saat itu mulai berharap, mulai berdek-dekan iya, gitu mulai kan, deg-degan. mulai deg-degan. Terus aku yang kayak, aku tuh waktu itu mungkin juga ini ya apa, doa mamah juga kan. Doa mamah. Nah, karena mama ngerestuin untuk ke Turki. Mama akhirnya bilang kayak, kalau ke Turki ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Jangan lupa minta ridho orang tua ya teman-teman. Iya. Terus? Nah waktu itu tuh aku lagi di kamar, terus mama tuh lagi sholat gitu. Nah terus aku dapet email, terus aku kayak apa deh, aduh aku kayaknya deg-degan nih, kayaknya nggak keterima. Karena aku juga belum kasih tahu ya Rile, bahwa yang dapat 100% itu cuma satu orang. Wait, as in dari up to 100%, lowongan untuk 100% itu cuma satu orang. satu angkatan. Satu angkatan. Seluruh dunia. Untuk ujian ini ya, untuk wow. market Indonesia ini. Oh wow, satu orang. Satu orang. Wow, oke. Yang lainnya itu cuman bakal ditawarin cuman up to 65 atau 50 ya, ya, 50%. Wow. Yeah. And you're the lucky one. Alhamdulillah, I was the lucky one. Terus pas aku baca, I scream. Aku teriak, terus mama kan lari ya. Terus aku bilang, mama aku keterima. Terus itu tuh nangis bareng, Ril. Oh ya ampun. Sedih banget kan ya, kayaknya emosional banget ya. Iya, super. Cuman, tapi of course nangis bahagia. Iya, nangis bahagia karena di saat lo tahu bahwa yang tadinya tidak dibolehkan untuk luar negeri sedikit pun ya, gitu. Terus ini kayaknya hampir impossible nggak sih untuk dapat banyak orang se-Indonesia pun ya, bahkan bukan seluruh dunia, se-Indonesia pun. Of course. Untuk dapat satu orang itu kayaknya kayak nggak mungkin gitu kan gitu. Cuman nothing's impossible at the end of the day. Betul, dan ya at the end of the day. Akhirnya dapat. Terus dari situ kayak pertanyaannya yang ini adalah kasih tahu ke kakak, boleh apa enggak? Kenapa tuh? Karena jadi mungkin a little story gitu. My parents are divorced kan ya. Okay. Jadi yang banyak saying itu kakakku dan mamaku gitu. Mamaku sudah merestukan, cuman kakakku kan yang bakal support financially kan. Terus kakakku bilang, boleh, kata gitu. Boleh, Aa bantu, tapi ada syaratnya katanya. Nggak boleh homesick. Oke, nggak boleh homesick. Tapi itu syarat yang berat. Itu susah sekali. Terus aku meneguhkan bahwa nggak apa-apa, karena aku ngerasa kayak it's the last chance. Terus kayak kalau aku tidak mengikuti ini gitu, then you cannot enter the whole new world. Kamu nggak bisa menjajak dunia baru ntar ke depannya. Yang aku pengen banget. Terus akhirnya aku bilang oke, nggak apa-apa. Apakah ini hubungannya dengan yang perkara Seattle dulu? Iya, dimarahin aku sama kakakku karena aku kayak capek-capek ya katanya gitu, apa ngebolehin kamu, ternyata kamu homesick katanya. Terus aku bilang kayak gimana, aku bilang gitu. Tapi di umur yang kamu yang pada saat itu lebih ready, lebih mateng. Aku umur 19-20 tahun. 19-20 tahun. Iya, sekitar segitu. Nah, di perjalanan yang super berbeda dan sangat naik turun ya, akhirnya at the end of the day kamu rise at the top, ya kan? Alhamdulillahnya. Nah, banyak nih yang beraspirasi kayak Nami nih yang mungkin nyari beasiswa kampus-kampus, mungkin banyak kesempatan kampus swasta tapi nggak kuat bayar, akhirnya mereka mau juga fully funded walaupun nggak include biaya hidup ya. Iya. Jadi beasiswamu nggak include biaya hidup. Nggak, cuman biaya kuliah doang. Tapi mungkin banyak orang yang bisa nih hidup cuman nggak bisa nih bayar kuliah. Apa saran atau tips and trick kamu, kayak misalnya contohnya tadi interviewnya going smoothly, bisa dijelasin apa trik kamu pada saat interview? Apakah menggiring interviewernya atau interviewernya yang kamu mengikuti arus interviewernya? Coba mungkin tips and tricks. Mungkin kalau tips and tricks secara persiapan pengalaman dulu ya, mungkin kayak dokumen dan lain hal. Pas di SMA sebisa mungkin ikut apapun, be as expressive as you can, gimana pun. Mau itu musik, mau itu apapun bidangnya, do it. Karena di saat kamu melakukan semua itu dan kamu passionate, kamu akan punya karakteristik atau personality yang unik buat semua orang. Nah, dan pas untuk interview, tips and triknya adalah just be yourself. Maksudnya kayak it's so simple, tapi mungkin kayak kan Kak, gimana kalau misalnya terlalu nyeleneh atau gimana kan gitu.
Apa harus terstruktur itu udah pasti. Namanya juga interview profesional ya. Betul. Tapi bukan berarti kamu harus kaku dengan skrip bahwa oke, aku kayak gini. Nggak apa-apa, tapi ngobrol Jangan aja. memaksa diri kamu menjadi orang lain gitu. Iya, ngobrol. Dan buat bahwa interview ini bukan monolog, tapi dialog. Quote that. Quote that. Oke. Jangan buat interview ini jadi monolog, tapi dialog. Karena kamu punya lawan bicara, teman-teman. Ya, betul. Nah, selain itu, aku pengen ngasih tahu juga buat adik-adik atau kawan-kawan yang sekiranya pengen bisa dapat beasiswa atau bisa lah ya untuk luar negeri adalah jangan takut coba. Jangan takut coba. Karena maksudnya semakin kamu takut gitu, semakin kamu nggak bakal kemana-mana. Jangan underestimate diri kamu sendiri. Betul banget. Coba aja. Justru sukses nggak bakal datang dengan sekali nyoba, betul kan? Aku aja udah gagal berapa kali itu kan. Iya. Oke teman-teman, banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Pertama, of course, ridho orang tua. Teman-teman harus bisa yakin orang tua bahwa teman-teman bisa. Teman-teman pertama harus yakin sama diri sendiri ya. Jangan underestimate diri sendiri. Selalu yakin, jangan takut mencoba. Be yourself ketika prosesnya segala macam. Karena kalian mau memperkenalkan diri kalian ke orang yang bakal ngasih kalian beasiswa. Itu benar-benar pesan-pesan yang penting dari awardee ini sendiri yang bisa mengalahkan atau mencapai capaian yang hampir impossible. Ya teman-teman, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Ya teman-teman, mungkin itu aja ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Nami dan jangan lupa masih banyak lagi yang bakal kita feature di podcast ini. Jadi teman-teman selalu stay tune. Subscribe, like, dan pencet notification bell-nya. Supaya nggak ketinggalan video-video podcast tentang beasiswa lain. Oke teman-teman, see you in the next Scholarcast.